Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini, hari ini, saat ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengisi hari-hari kita, dapat mengisi waktu kita dalam kegiatan-kegiatan yang memang bernilai pahala hidup ya, sebagai bekal kita hidup di akhirat kelak. Karena hidup di dunia sejatinya hanya sementara saja, hidup kekal abadi selama-lamanya nanti di akhirat. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, hidup, mati, rezeki, jodoh, istri, rahasia ilahi. Kita tidak tahu ya, terutama hidup ya, walaupun kelihatan mungkin kita masih seger begitu, tidak tahu. Kemarin hari apa? Kolega kami, padahal orangnya seger, ya, tidak ada tanda-tanda sakit apa, dipanggil sama Allah, nggak tahu. Ada di rumah sakit yang sudah berbulan-bulan sakit, belum itu semua rahasia ilahi, kita tidak tahu. Mari kita terus berusaha dan berikhtiar. Ibu ya, berpuasa kita sebagai Allah, pundi-pundi amal ibadah kita, pada kita untuk optimis lah, nanti kita tidak kesulitan dalam alam kubur dan sampai nanti menuju surga kelak. Ibu-ibu yang saya hormati, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun jodoh itu rahasia ilahi ya, kita tidak tahu, tapi kita harus ikhtiar dan berusaha terus ya, sebab rumah tangga atau keluarga adalah elemen terpenting ya, organisasi terkecil dalam suatu keluarga ya, untuk menopang ya kemajuan suatu negara. Ibu ya, bagaimana jadinya kelompoknya suatu negara rapuh ya, apalagi sudah ada anak dan lain sebagainya. Ya, umpamanya ada yang memang sudah terlanjur, sudah diusahakan ya, sampai terakhir surat istihara, tetap memang itu bukan jodohnya, ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi itu ialah sekali lagi itu jalan darurat, jalan terakhir, perpisahan atau perceraian. Jadi ibu ya, ibu yang saya hormati, di antaranya penyebab perceraian itu ialah di antaranya ada dari kaum wanita, kaum hawa yang menggugat suaminya. Di antaranya alasannya ialah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dikaitkan dengan pihak ketiga, ibu-ibu. Begitu juga sebaliknya, ada pihak laki-laki, kaum kaum Adam yang mengajukan permohonan pengadilan agama agar diizinkan untuk menjatuhkan ikrar talak. Di antaranya ya kalau kaum
Adam ini, kaum laki-laki ini kebanyakan karena memang apa ya, kepincut sehingga kepada pihak ketiga sehingga pindah ke lain hati. Di antaranya ialah karena ya di rumah atau partnernya, istrinya itu kurang setia katanya. Betul atau enggak? Wallahu a'lam. Tapi ini ialah jadi perhatian ya untuk kita bersama. Lalu kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, ibu-ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, terutama karena ini di majelis taklim ibu-ibu ya, saya lebih kepada hak dan kewajiban ibu dalam suatu rumah tangga. Ibu-ibu, di antaranya tugas kita dalam rumah tangga ialah apa ibu ya? Pertama, kita selaku ibu rumah tangga kalau sudah berkeluarga. Tugas kita di antaranya ialah pertama, mengurus rumah tangga. Di dalamnya ibu sebagai bendahara rumah tangga ya, mengatur alur masuk keluarnya uang ibu ya. Kedua, ialah mengurus anak-anak. Ketiga, melayani suami. Ibu-ibu yang saya hormati, seiring kemajuan seperti yang saya sebutkan di atas tadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini suami tugasnya kan keluar rumah untuk mencari nafkah. Sering menemukan, menjumpai ya pemandangan atau penampakan yang apa ya, tidak sesuai dengan nilai agama dan adat budaya bangsa. Itu diantara penyebabnya ibu-ibu. Kebetulan di rumahnya ya, suami istrinya itu lagi memang ya dalam melaksanakan kewajibannya itu apa ya, mengabaikan hak-hak suami. Padahal suami sudah kerja banting tulang dengan sekuat tenaga, tapi istrinya malah ya, contoh kecil saja ibu masih ada. Kalau undangan, berdandannya, soleknya, busananya luar biasa. Sedangkan kalau di rumah ya ada suami, ya habis sisa begitu-begitu saja. Gitu kan, suami datang dari kerja kan, sudah capek, mestinya harus didampingi oleh ya seorang istri yang soleha udah lah ya. Tapi zaman sekarang bu tidak masih kurang, tidak cukup hanya patuh begitu saja, tapi ya kehangatan ya dalam rumah tangga itu perlu dijaga. Karena memang laki-laki itu gimana ya, lebih agresif begitu misalnya ibu ya, lebih agresif. Sehingga kalau siangnya melihat pemandangan yang kurang senonoh dan lain sebagainya, yang auratnya cenderung ditampakkan untuk menarik pandangan laki-laki, sampai di rumah pas istrinya ya aut-autan, pakaiannya ya gitu-gitu saja, tidak ada nilai lebih, nilai pandang dan lain sebagainya, sehingga ya udah mulai berpikiran yang tidak. Ibu ya, contoh-contoh seperti itulah bu, jangan dianggap remeh, karena memang lain dengan orang tua kita dulu. Karena orang dulu itu biasa-biasa saja, apalagi kalau suami kita ya megang HP Android. Coba kalau buka, aduh, yang bagus ada, tapi juga ya pemandangan yang saya sebutkan itu banyak. Itu contoh-contoh seperti ini, itu ya. Sekali lagi, kalau umpamanya suami sekiranya ada uring-uringan, kan bisa ada tanda-tandanya ibu ya. Ada uring-uringan dan lain sebagainya, tanya, berkomunikasi sama suami, jangan malu. Umpamanya masakannya monoton, itu saja. Tanya sama suami, masak apa, inginnya apa, itu ya. Nah, terus sekali-sekali
Ya mesra-mesra aja sama suami ya. Kalau suami baru datang, bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Seperti itu ya, suami berontak dari kerja capek. Kalau sudah seperti itu ya perlakuan ibu ya, insya Allah pagi-pagi suami bangun sholat subuh segar untuk menjemput dan untuk melaksanakan pekerjaan wajib. Ibu-ibu itu saja ya, kapan-kapan nanti kiat-kiat untuk ya supaya suami betah di rumah, supaya suami tahan uji apabila keluar rumah melihat pemandangan yang tidak sesuai dengan nilai agama, tidak serono dan lain sebagainya. Ya ibu-ibu ya. Sebab kadang-kadang ada orang kan kadang di depan mata begitu ya, di depan mata pas melintas begitu tidak dilihat barang bagus, dilihat habis menurut saya. Kan ada guyonan itu ada itu mari kita sama-sama menjaga. Kita tidak bisa kuat kita menjalankan. Mari kita ibarat motor, jaga rim kita supaya patah.